Tapi bukannya Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa menyerupai siapapun. Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Bukan sesuatu yang tidak bisa menyerupainya, bukan Tuhan yang tidak bisa menyerupai apapun. Kalau Tuhan tidak bisa menyerupai yang lain, berarti dia tidak mampu. Kalau misal suatu saat di akhir zaman kedatangan siapa? Dajjal itu gimana? Ada di agama kakak? Dajjal itu siapa? Oh, berarti di agama kakak nggak ada yang istilah Dajjal nggak ada ya? Musa tanya, Musa pernah ngomongin Dajjal? Atau memberitahu cara beribadah, entah apalah. Misalnya Tentu. ini yang udah saya tahu ya Kak ya, walaupun saya awam. Ya. Mungkin ngajari cara ibadah gimana gitulah yang harus Tentu. dipakai untuk ibadah. Bahkan Tuhan Yesus itu ngajarin cara berdoa. Ada doanya, doa Bapa kami. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santun dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari beberapa pertanyaan umat muslim ini, Saudari Agatha dapat menjelaskan secara logis, sehingga pemberitaan Injil dapat tersampaikan dengan baik. Pembahasan kali ini mengenai apakah di dalam iman Kristen ada istilah Dajjal, dan apakah umat Kristen kalau meninggal ke neraka terlebih dahulu atau langsung masuk surga, serta masih banyak lagi pembahasan yang sangat menarik. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Ada lagi yang mau nanya? Silakan naik ya. Salam Bu Gembala, salam Kabela. Siapa Bible ya? Ngomong apa sih? Halo, Arditya Saputra, halo. Oh iya, halo juga Kak. Ada yang mau ditanya Kak Arditya? Ada Kak. Kan ceritanya waktu itu apa ya? Katanya Nabi Yesus itu Tuhan. Tapi kok bisa dia lahir dari Bunda Maria itu kenapa? Karena apa dia reinkarnasi atau gimana gitu? Bukan reinkarnasi, inkarnasi. Kenapa dia bisa lahir? Karena dia bisa. Karena dia Tuhan. Karena Berarti Tuhan Tuhan bisa menjelma manusia gitu. bisa menjelma menjadi manusia, betul. Oh gitu. Tapi bukannya Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa menyerupai siapapun. Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Bukan sesuatu yang tidak bisa menyerupainya, bukan Tuhan yang tidak bisa menyerupai apapun. Kalau Tuhan tidak bisa menyerupai yang lain, berarti dia tidak mampu. Sesuatulah yang tidak bisa menyerupainya. Ini jadi dua hal yang berbeda. Sesuatu tidak bisa menyerupai dia, tapi dia mampu menyerupai apapun. Gitu. Oh begitu. Ya. Terus kalau Tuhan ada sekarang di mana? Tuhan itu di surga. Oh, jadi Tuhan udah ke surga duluan. Kenapa? Berarti Tuhan udah ke surga duluan gitu. Ya, dia dari surga dan telah turun dari surga, lalu dia naik duluan. Dia mau menunjukkan jalan kepada orang-orang bahwa hanya melalui dia, mengikut dia, kita bisa masuk surga. Gitu. Makanya dia sengaja turun lalu naik ke surga supaya orang-orang melihat kemuliaannya di dalam kemanusiaannya. Gitu. Berarti surga bikinan siapa? Surga itu Allah. Oh, kalau Allah Roh Kudus, terus teh Bapa, itu teh Tuhan juga. Allah, Roh Kudus, teh Bapa. Gimana nih? Itu Tuhan juga apa gimana, sama-sama Yesus sama? Tuhan itu cuma satu. Terus Roh Kudus Elohim teh apa? Roh Kudus Elohim. itu nafasnya. Roh Berarti Kudus. Tuhan bernafas. Iya dong, kalau dia nggak punya nafas, bagaimana dia bisa membagi nafas kepada manusia kan? Betul. Gitu, baru tahu kalau Tuhan itu Kalau bernafas. kalau kamu memberi saya permen, kamu harus punya permen dulu. Jadi kalau Allah
dia tidak punya nafas, bagaimana dia meniupkan nafas hidup kepada Adam dan kepada semua Berarti manusia? yang buat permen siapa berarti? Yang buat permen hubungannya? Ibaratnya. Ini bukan nanya siapa yang buat, tetapi kepemilikan. Kita bicara tentang kepunyaan. Jadi tidak Kalau mungkin misal Allah suatu itu saat gini kak. Jadi tidak mungkin Allah itu meniupkan napas kalau dia tidak punya nafas. jadi istilah mungkin ya. Bukan istilah mungkin, mustahil ada Allah yang tidak punya napas memberikan napas. Dia harus punya nafas supaya dia bisa memberi nafas. Berarti kita manusia menyerupai Tuhan kalau kayak gitu, Mbak. Tuhan bisa bernapas, manusia juga. Memang manusia diciptakan menurut gambar Allah. Memang seperti itu. Jadi gambaran. Berarti Iya. aku juga Tuhan dong ya. Gambaran, apakah gambar sama dengan saya? Contoh ya, ini gambar. Ini gambar. Ini saya. Apakah kamu mirip saya atau mirip gambar? Jadi intinya mungkin gambaran gitu Itu ya. dulu. Jadi kamu bukan Tuhan, tetapi kamu seperti gambaran Tuhan. Itu. Makanya dikatakan Gitu. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Gitu. Kalau misal suatu saat di akhir zaman kedatangan siapa? Dajjal itu gimana? Ada di agama kakak? Dajjal itu siapa? Oh, berarti di agama kakak nggak ada yang istilah Dajjal nggak ada ya? Saya tanya, Musa pernah ngomongin Dajjal? Isa pernah Ya, ngomongin nggak Dajjal? tahu. Ibrahim pernah Aku ngomongin pernah Dajjal? ngedenger, aku Yang pernah ngomongin ngedenger Dajjal kalau di akhir cuman- zaman itu. Kakak, bentar dulu aku lagi ngomong. Aku pernah ngedenger gitu, bakal ada Dajjal di akhir zaman tuh. Itu kan kata nabimu yang terakhir kan? Nabi-nabi sebelumnya nggak pernah ngomong itu. Saya sih nggak Kalau misal percaya. suatu saat ada gimana? Saya emang nggak percaya. Kenapa? Kalau 2 atau 3 nabi yang mengatakan ada, baru saya percaya. Itu baru kesaksian. Kalau cuma 1 orang, saya emang nggak percaya orangnya. Bisa jadi tipu. Tapi yang jadi masalah juga ini loh, kalau misal Nabi Yesus itu kan terlahir dari Siti Bunda Maria ya. Ceritanya Yesus itu terlahir dari Bunda Maria. Berarti sebelum terlahir dari terlahir dari Bunda Maria, dia itu udah Tuhan terus menjelma gitu ya. Wah, betul. Oh, menjelma berarti. Ya kan bisa menjelma, Tuhannya hebat. Oh begitu. Iya dong, masa Tuhan nggak hebat? Saya aja nggak bisa jadi jelly karena saya nggak mampu. Kalau saya hebat, Ya berarti Jelly. kakak mah manusia ya. iya, saya bukan Tuhan, saya nggak punya kuasa. Makanya saya nggak bisa menjelma jadi jelly. Tetapi kalau ada Tuhan tidak bisa menjelma jadi apapun, saya curiga itu nggak mampu juga. Berarti kalau orang Israel udah bisa makan babi ya? Tanya aja sama orang Israelnya, dia mau apa kagak? Ya nggak tahu, makanya aku nanya kakak, kan tadi kakak yang bilang. Kan saya bukan orang Israel. Katanya tadi perjanjian lama yang tadi ngurus-ngurus daging babi itu si Mas siapa tadi nih? Di dalam Yesus nggak ada Yahudi, nggak ada Yunani, nggak ada Israel, semuanya murid. Sama seperti kayak kamu, kalau udah masuk kelas jadi murid, nggak ada namanya suku Sunda, Pokoknya Jawa. kan tadi ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Katanya kalau perjanjian lama tuh tadi apa nih? Nggak boleh ya. Orang Israel. Terus kemudian nih perjanjian baru bisa. Kok bisa berubah-ubah gitu? Nggak Gitu, berubah. kenapa? Di perjanjian baru itu untuk orang Kristen. Di perjanjian kalau lama yang- untuk orang Israel. Jadi nggak ada yang berubah. Oh gitu. Berarti sampai sekarang. Itu suaminya aja suruh ngomong. Nah, Isroy, kamu yang ngomong, katanya nanya kan biar tahu. Gimana bang? Iya, ini suami istri, Bang De. Aman. Ya. Kumaha? Aku mah Daramang. alhamdulillah. Ya. Jadi Terus bingung buka ini puasa tadi kita banyak banget pertanyaan gitu. Kok bisa gitu? Apalagi tuh, silakan tanya lagi aja, nggak apa-apa. Mau tanya apa? Bingung ya.
Tadi makanya banyak pertanyaan ya. Banyak, silakan aja. Apa ya? Bentar. Aku juga bingung kalau udah masuk main nih. Tadi mah banyak banget pertanyaan. Ladies first. Dicatat aku. Harusnya dicatat. Bentar. Terus yang atas siapa tuh? Yang atas tuh saya. Oh, Itu saya 2 akun. saya tahan, Mbak. Oke. Nah, nambah lagi, nambah lagi. Hmm. Ada, tapi kayaknya dia udah cabut. Ya, sambil nunggu simbanya nih ya, saya naikin yang lain. Halo Kak, selamat malam. Halo, Iqbal, silakan. Aku dari tadi nyimak kakak kok asik gitu, cuma mau tanya-tanya aja Kak, Kak ini Kak. Boleh. Nambah-nambah ilmu aja aku. Siap. Yesus itu turun sebagai manusia itu kan sebagai pengajar juga apalah Kak ini sebagai contoh kan Kak. Iya. Bisalah kakak tunjukkan beberapa ajaran dan contohnya yang mungkin sampai saat ini menjadi kewajiban untuk Siap. Ya, tadi Yesus itu banyak mencontohkan banyak hal ya. Dia mencontohkan untuk tidak mesum terhadap pembantu atau babu atau budak atau hamba. Ya, Yesus itu tidak tidak pernah mencuri. Dia mencontohkan yang baik ya. Tuhan Yesus itu menguduskan hari Sabat. Ini masih sampai sekarang ajarannya ya. Dan Tuhan Yesus itu juga mencontohkan untuk memberi makan orang lain gitu ya. Yesus itu mencontohkan untuk apa ya? Tidak berboleh bermuka masam kalau ketemu orang buta ya. Dia waktu ketemu orang buta dibikinin mata sama dia ya. Ketemu orang lumpuh disembuhin sama dia. Nah, jadi banyak hal yang diajarkan Yesus ya, bahwa kita harus mendoakan orang yang jahat juga, mengampuni, karena Yesus itu mengampuni ya. Ketika ada seorang wanita ketahuan berzina olehnya, diampuni sama Tuhan Yesus. Ya, ketemu janda dikasihi gitu ya, bukan dinikahi gitu ya, tapi malah ditolong gitu. Jadi Yesus ini banyak sekali mengajarkan ya, untuk tidak marah, tidak bermuka masam, untuk tidak dendam, mengampuni, memberi ya, berpuasa gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang dicontohkan Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, Gitu Bang. ini Kak. Nah, yang ini kan aku juga awam nih Kak, walaupun aku Islam juga, aku juga awam ini sebenarnya. Mungkin Kakak lebih tahu lah daripada aku ya kan. Ini kan sekarang aku Islam, Awam. ya kan. Mungkin adalah Yesus entah itu mencontohkan atau memberitahu cara beribadah, entah apalah. Misalnya Tentu. ini yang udah saya tahu ya Kak ya, walaupun saya awam. Ya. Mungkin ngajari cara ibadah gimana gitulah yang harus dipakai waktu ibadah. Bahkan Tuhan Yesus itu ngajarin cara berdoa. Ada doanya, doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di surga. Sebelumnya nih ya, bikin tanda salib dulu nih. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, amin. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus ini nyontohin ini, menengadahkan tangan ke atas gini. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, amin. Nah, Yesus mencontohkan itu. Yesus juga mencontohkan kami untuk bersujud ketika kami beribadah, dan kami itu bersujud di hadapan Sang Allah Tritunggal.
Yesus juga mencontohkan kami puasa. Ya, Yesus juga mencontohkan kami bermazmur. Jadi ibadah itu diajarkan oleh Yesus, dan Yesus juga mencontohkan kami untuk berkurban, ya, melakukan perjamuan kudus, roti dan anggur, ya, itu dicontohkan sama Tuhan Yesus. Ibadah itu. Makanya kami kenapa orang Kristen setiap minggu berkumpul untuk melakukan ekaristi atau kurban. Kurban perjamuan kudus. Sebab dosa itu diampuni melalui kurban. Yesus itu datang sebagai kurban, menyerahkan darah dan tubuhnya bagi saya dan bagi semua orang yang percaya. Jadi Yesus ini mengajarkan sampai berdoa, sembahyang, itu Yesus ajarkan semua. Gitu. Kakak, tapi Ya. kenapa harus nyembah patung gitu? Siapa yang nyembah patung? Nggak ada. Ya maksudnya kenapa Tuhan itu berwujud patung gitu? Nggak ada. Wujud Tuhan kami manusia, bukan patung. Ini lebih salah lagi dari yang salah ini. Wah, lebih salah lagi ya tuh kalau kita nyembah manusia. Dia kan tadi udah kakak bilang, dia Allah. Nih, kakak kan tadi udah jelasin sendiri ya. Dia itu Allah, menjelma jadi manusia. Kami nggak menyembah manusia, menyembah keilahiannya. Kakak nggak konsisten. Tadi kakak udah pinter, saya udah ngejelasin. Dia itu Allah yang ketemu nabi-nabi, lalu menjelma jadi manusia. Kok lebih salah lagi nyembah manusia? Lebih salah lagi nyembah batu sebenarnya. Ya, lebih Kak, salah lagi maaf. nyembah bulan. Nah itu yang salah. Yesus itu menjelma jadi manusia. Yang kami sembah Allah yang mengenakan kemanusiaan. Kalau Allah menjelma jadi batu, masa iya menyembah batu? Tapi sebenarnya itu bukan nyembah batu, itu karena jadi patokan kita aja arah kiblat sih. Oh, Nggak ada nyembah batu, nggak ada. nggak ada memang. Ada memang sebagian orang yang nyembah batu. Saya nggak bilang kakak. Ada kan yang agama animisme, agama dinamisme, nyembah pohon, nyembah bulan. Ada tuh kayak pagan Quraisy kan, bulan dan bintang tuh disembah-sembah gitu. Ya, orang-orang tapi pagan kalau Quraisy itu kami gitu, ketemu bulan. Tapi kalau kami mereka orang langsung muslim nggak ada yang puasa. nyembah batu, nggak ada yang nyembah Iya. hal-hal yang berbentuk benda kalau kami. Betul. Hmm. Iya, tapi ada yang seperti itu. Jadi kalau kakak bilang, Itu agama apa itu? Yang Nggak nyembah tahu. batu teh? oh itu pagan itu. Iya. Jadi jangan dibilang lagi kami menyembah manusia, kami menyembah Allah dalam rupa manusia. Itu beda, itu salah. Karena Yesus itu adalah Allah. Gitu. Tidak ada yang bisa melihat keilahian Yesus. Gitu. Karena dia Kalau adalah di Kristen, kalau di agama kakak, misal berjilbab itu diwajibkan apa gimana? ya, wajib ketika kami berdoa, bukan mau misalnya ke Jadi hanya toilet, bukan ke Jadi hanya mall. untuk berdoa gitu. Iya dong, karena kami itu harus menutupi mahkota kami. Sebagai wanita, rambut ini adalah mahkota kami. Jadi karena kami percaya Yesus itu adalah Al-Malik, Raja di atas segala raja, kami harus menutupi mahkota kami. Karena tanda penghormatan kami terhadap Al-Malik kami, Yesus yang adalah Raja. Masa kami pakai mahkota, dia pakai mahkota juga. Kami kan umat, kami kan hamba. Gitu. Jadi tujuan kami menutupi mahkota kami supaya kami menghargai dan menghormati Raja di atas segala raja. Gitu. Jadi kami nggak ke pasar pakai kerudung, bukan itu. Gitu. Seperti itu Kak Arditya. Ada lagi? Mungkin Iqbal ada yang mau ditanya? Boleh. Tadi Iya. Kak, yang kakak bilang apa ngasih contoh tadi, berarti itu bukan perintah ya Kak? Bukan Ya, perintah. diperintahkan dan dicontohkan dong. Masa ngasih perintah nggak dicontohin? Coba, kalau abang tahu nggak cara sholat itu seperti apa? Ini kira-kira sesembahan abang nih ngasih contoh nggak nih waktu ngasih perintah? Jangan-jangan nanti salah-salah lagi, ah? Terus kalau Yesus itu ngajarin, Bentar. Iqbal dulu coba. Iya, Iqbal. boleh. Mungkin nggak Iqbal? Tuhan ngasih perintah tapi nggak nyontohin, ya orangnya nanti bingung. Akhirnya nantinya jadinya apa? Nyontekin orang gitu kan, aneh gitu ya. Ya Iya. tata caranya nggak dikasih tahu. Terus tahu dari mana? Nanti takutnya nengok sebelah nyontek lagi ya. Malu. Gila, silakan Iqbal.
Apa tadi kutanya? Lupa aku, Kak. Si Aditya lah mungkin ya. Kakak, Yes. kan kata kakak tuh Tuhan itu harus kita gambaran Tuhan ya. Betul. Kata kakak. Berarti kalau Yesus disalib berarti kita juga apa harus disalib gitu sama. Iya, Yesus nyuruh kami itu menyalibkan kedagingan kami. Betul, Yesus itu menyuruh kami menyalibkan kedagingan kami. Dengan cara apa? Tidak berbuat dosa melalui tangan kami. Disalib itu kan artinya dipaku. Dipaku berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi kami itu diperintahkan memang menyalibkan seluruh daging kami. Ya, Berarti itu- supaya pikiran kami juga. Jadi ini secara gini ya, secara rohani ya. Kita itu diperintahkan untuk tidak berbuat dosa melalui tangan, tidak berbuat dosa melalui kaki, tidak berbuat dosa melalui kepala, dan tidak berbuat dosa melalui perut kami. Makanya Yesus itu disalibkan, dimahkotai duri, ditombak perutnya. Kami juga tidak boleh melakukan dosa demi perut kami. Itu Atau kalau Yesus udah disalib, siapa yang ngajarin kan kakak dia buat ngajarinnya buat sebelum ngilangin dia tangan disalib. kakak? Iya. Ah? Sebelum dia disalib kan dia udah mengajar murid-muridnya selama 3 tahun. Oh, Murid-murid Yesus kan nggak bodoh. Gitu. Makanya kami setelah percaya kepada Yesus, kami tidak melakukan dosa melalui tangan kami lagi. Kami berterima kasih oleh sebab dia sudah disalibkan demi kami. Gitu. Dan ketika Yesus disalib pun, dia kan hanya 3 hari. Ya, seperti Yunus, mati 3 hari, dia bangkit. Setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada bangsa Israel selama 40 hari. Dan dia tetap dulu Yesus emang disalib gara-gara apa kak? tidak ada, karena dia mengatakan kebenaran bahwa dia adalah Allah. Karena Oh, dia berarti- mengaku dirinya Allah, Jadi disalib. orang-orang saat itu mengira gini, kamu kan manusia, kok berani-beraninya kamu mengaku sebagai anak manusia? Nah, orang Israel saat itu kan pinter ya. Tidak ada manusia mengaku dirinya manusia. Ya, setuju kan? Saya aja manusia, saya tidak pernah mengaku saya manusia. Tetapi kenapa Yesus itu mengaku sebagai anak manusia? Dia sedang menyatakan bahwa dirinya bukan manusia. Itu. Dan dia mengaku sebagai anak tunggal Allah. Tapi Dan- setelah disalib itu mati. Betul, dia mati selama 3 hari dan bangkit. Bangkitnya berarti sekarang naik ke surga berarti naik ke Betul, surga. dia masih ada di surga dan dia hidup untuk selama-lamanya di surga. Terus bakal turun lagi kapan? Akhir zaman. Ini udah akhir zaman. Yesus itu datang. Maksudnya Ya, Yesus datangnya mau datang. kapan itu turunnya dari Oke, surga? dikasih tahu. Jadi Yesus itu datang sampai semua manusia itu mendengar tentang dia. Makanya ini belum semuanya. Makanya kenapa orang Kristen itu selalu memberitakan Injil kemana-mana, supaya banyak orang yang diselamatkan. Karena Yesus itu mau semua dunia ini diselamatkan. Karena dia sudah membuktikan bahwa dia mati dan bangkit. Kamu juga akan saya bangkitkan ketika kamu mati. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi seluruh ciptaannya ini. Dia tidak mau kamu mati dalam dosa kamu. Makanya kenapa orang Kristen punya tanggung jawab itu sebagai rasa terima kasih kami kepada Yesus, bahwa kami tidak menerima keselamatan itu hanya untuk kami, tapi kami juga memberitakan kepada banyak orang ke seluruh dunia. Gitu. Makanya banyak misionaris kemana-mana memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Gitu kak. Kan kami juga pengen kakak dibangkitkan sama seperti kami nanti akan dibangkitkan. Kami juga pengen Bang Ibal juga dibangkitkan, diselamatkan. Karena di bawah kolong langit ini nggak ada yang bisa membuktikan dia membangkitkan orang mati kecuali Tuhan Yesus itu sendiri. Kami mengasihi kalian semua. Makanya kenapa saya melalui TikTok ini, inilah yang saya bilang saya berterima kasih sekali adanya sosial media. Saya tidak perlu jalan-jalan ke lapangan untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi melalui sosial media ini setidaknya 2.400 orang ini mendengar tentang Yesus yang adalah sebenar-benarnya Tuhan dan Juru Selamat. Gitu Kak Arditya. Jadi ketika semua orang sudah mendengar ini, dia akan datang dan dia akan dengan sangat senang sekali
menyelamatkan kita semua. Nanti Kak Arditya mungkin punya nenek, punya kakek, ngasih tahu juga. Kita sama-sama selamat. Kan indah. Gitu. Silakan Bang Iqbal, mungkin ada yang mau ditanya. Arditya silakan. Ini Kak, tanyaan lagi nih. Boleh. Aku orang awam lagi kan, kuulangi aku ini orang awam ya kan Kak. Gak apa-apa. tanyakan Sama lagi. kita sama-sama orang awam. Gak apa-apa. Ini kan yang sepengetahuanku, sebatas pengetahuanku kan. Dalam apa ya? Di dalam Kristen itu masih mengakui adanya agama Yahudi. Ya kan Kak? Tapi sebaliknya di dalam Yahudi itu nggak mengakuin Kristen. Yahudi yang mana nih yang nggak mengakui Kristen? Yang Karena umat murid-murid yang Yesus, murid-murid Yesus itu semuanya orang Yahudi. Nah, Ya, itu. murid Yesus yang orang Yahudi itu ketika percaya kepada Kristus, mereka disebutnya Kristen. Jadi orang Yahudi atau orang Israel yang benar itu adalah orang Kristen. Kalau yang sekarang ini itu adalah agama baru. Itu. Makanya mereka tidak tahu. Justru Yahudi yang dulu, yang di zamannya Yesus itu adalah orang Kristen. Karena kami yang masih sampai sekarang ini menegakkan hukumnya Tuhan itu. Gitu. Jadi kalau kamu bilang Yahudi tidak mengakui Kristen, siapa bilang? Orang Yahudinya udah jadi Kristen semua dan mereka ke seluruh bangsa. Ini tadi yang saya bilang ya, Yesus itu mau semua orang selamat. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu menyebar ke seluruh bangsa dan memberitakan keselamatan ini hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani. Semuanya disebut murid-muridnya Yesus. Kakak, Silakan. kan katanya Yesus tuh udah di surga. Yang membuktikannya itu apa? Ada kesaksiannya kah? Oke, ada. Kakak bisa baca di Kisah Para Rasul itu 500 orang Galilea itu menyaksikan dia terangkat. Manusia ini kan kapasitasnya hanya sampai ke langit. Mereka melihat. Bayangin ini ya, orang-orang Galilea melihat itu dan murid-muridnya sendiri melihat itu. Ada satu orang bernama Stefanus yang dia penuh dengan Roh Allah. Dia melihat Yesus itu benar-benar ke surga. Duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Jadi terlalu banyak kesaksian. Bukan hanya satu orang, bukan hanya mimpi, bukan hanya dongeng, gitu ya. Jadi ini nggak mimpi gitu. Ini benar-benar real dengan beratus-ratus pasang mata orang melihat ini. Stefanus berarti tahu Muridnya Yesus. ke surga. Berarti Stefanus Tuhan atau kalau tahu Yesus Kan tadi udah saya bilang surga, dia dipenuhi Roh Allah sehingga dia itu dimampukan untuk melihat Yesus itu berada di surga gitu. Jangankan itu, bayangkan ya, Rasul Yohanes saja bisa tahu bagaimana iblis itu dilemparkan ke dunia. Itu kitab Wahyu ya. Jadi Yohanes bahkan tahu bagaimana iblis itu memberontak. Yohanes bahkan bisa melihat yang akan di masa depan. Kan tadi udah dibilang, manusia ini diciptakan menurut gambar Allah. Menjadi seperti, bukan menjadi Allah ya, seperti Allah. Jadi kemampuan Allah itu diberikan kepada manusia. Nah nanti kita semua pun yang sudah beroleh keselamatan ini, kita itu dimampukan untuk menjadi seperti Allah. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu janjinya Yesus. Karena dia Allah menjadi seperti manusia dan kita manusia menjadi seperti Allah. Itulah yang namanya sorga. Menyatunya Allah dengan manusia. Itu poin terakhir dari hidup kita ini semua. Seperti itu Kak Arditya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Iqbal atau Arditya? Thank you Pak Tobias ya. Silakan. Ada lagi yang mau ditanya mungkin Iqbal. Oke Kak. Untuk hari Jadi ini ya. bahkan ini ya Kak Arditya ya. Bahkan Yesus itu pun memberikan kuasa kepada Rasul Paulus dan Rasul Petrus untuk menghidupkan orang mati.
Lebih lagi ini, dikasih kekuatan yang seperti itu. Makanya ada seorang pemuda yang bernama Eutychus, dia mati dihidupkan oleh Rasul Paulus. Rasul Petrus juga begitu, menghidupkan Tabita. Jadi semua kuasa Yesus itu diberikan. Bahkan kunci kerajaan sorga itu diberikan kepada para rasul. Gitu. Terus kalau surganya Islam sama Kristen itu beda apa sama sih ya? Surganya kami itu, tadi udah saya jelaskan, menyatunya manusia dengan Allah. Surga itu adalah keadaan. Gitu. Jadi surga kami itu bukan tempat. Tempatnya manusia itu tetap di bumi. Tetapi di bumi yang bukan seperti sekarang ini yang ada dosa, ada kematian, ada iblis. Bumi yang baru dan langit yang baru, ya, di mana dosa, iblis dan maut ini sudah dikalahkan Yesus. Dan kita akan ditempatkan di bumi ini yang sama, dan kita ini terhubung dengan Allah. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Seperti itu. Jadi kenapa kami bisa memberitahukan seperti ini? Karena Tuhan itu sendiri langsung yang memberitahukannya. Gitu. Jadi tidak ada mimpi-mimpi. Langsung Yesus mengatakan ini. Dan membuktikannya. Contoh Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus ini dibawa ke Firdaus. Dan dia tahu alam kubur itu seperti apa. Lalu kan bangkit nih Lazarus setelah 4 hari. Lazarus menceritakan itu. Yesus pun gitu. Mati dia masuk ke dunia orang mati. Dan bangkit lagi ke dunia. Dia memberitahu. Seperti inilah dunia orang mati itu. Nah ini, jadi kesaksian Yesus dan Lazarus ini menjadi dasar adanya kebangkitan, adanya keselamatan setelah mati. Bahkan adanya siksaan di dalam kuburan pun, ini karena dari Lazarus dan orang kaya itu yang mati. Dia melihat ada orang kaya yang mati disiksa ketika dia mati. Saya lebih percaya ini, kenapa? Karena mereka sudah mengalami kematian, lalu bangkit. Seperti itu. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan Kak. Jadi iman kami orang Kristen ini bukan iman bisikan-bisikan, bukan iman mimpi-mimpi, tapi benar-benar kejadian. Dan itu diberitakan. Gitu. Terus kalau orang Kristen tuh ke neraka dulu buat dihisab apa enggak sih? Enggak ada. Hisabannya gimana? Lazarus, Berarti enggak ada hisaban. Lazarus itu tidak pernah dijatuhkan ke neraka. Dia langsung dituntun oleh malaikat. Kita manusia, kita yang sebagai manusia itu suatu saat di kelak di akhirat tuh dihisab enggak? Misal kita penjina atau penjudi gitu. Ya. Di agama ada yang bersama-sama dengan Lazarus mati dan tidak dibangkitkan ya. Dia adalah seorang kaya yang suka berbaju ungu. Dia ini ketika mati, ini orang kaya ini tidak percaya kepada Yesus ya. Dia ini dibawa oleh iblis dan malaikat-malaikatnya ke berandanya neraka atau Tartarus. Di sana dia disiksa siang dan malam. Itu yang dilihat Lazarus ketika dia di Firdaus bersama Bapak Abraham. Jadi Lazarus ini sudah bertemu dengan Bapak Abraham. Dan dia memberikan kesaksiannya ketika dia sudah dibangkitkan. Ada orang-orang yang tidak ikut kepada Yesus, yang tidak mengikuti Yesus, mereka disiksa siang dan malam. Bahkan ya, orang yang jahat ini yang tidak percaya kepada Yesus ini, bahkan dia minta tolong kepada Lazarus. Lazarus, aku kehausan, tolong cucukkanlah jarimu ke air supaya ditaruhkan ke lidahku karena aku sangat menderita dan kehausan. Itu seperti itulah siksaan orang-orang yang dipuas-puasin aja. Berarti harus dipuas-puasin dulu gitu, hal-hal yang berbau-bau haram gitu ya. Dipuas-puasin. Nanti juga bakal diampuni ini gitu ya tanpa dipuas-puasin. Ya semisalkan kata kakak, kalau di agama kakak tuh nggak pernah dihisap, nggak pernah dihisap, nggak bakal masuk neraka gitu, nggak bakal masuk neraka dulu. Hubungannya sama dipuas-puasin, maksudnya apa gimana? Sekalipun itu. Enggak, maksudnya kan kalau ibaratnya orang kan ada yang berdosa besar, ada yang berdosa gede, berarti nanti jadi setara. Iya. Berdosa gede, berdosa besar. Semua orang Kristen itu tidak berdosa gede sama yang berdosa kecil. Semua, bukan masalah dosa besar, dosa kecil ya. Siapa saja yang tidak ikut Yesus semuanya di neraka. Siapa yang ikut Yesus akan diselamatkan. Itu, jadi mau dosa mau apa itu nggak ada hubungannya. Tetapi sekali dia tidak mengikuti Yesus, mereka itu auto neraka.
disiksa siang dan malam, kekal di dalam kematian. Nggak ada ya, dikatakan ya, Lazarus sendiri bilang ini ya, di antara kami ya, antara Lazarus yang udah masuk Firdaus dan orang kaya itu terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi Lazarus yang di atas itu tidak bisa menyeberang ke bawah, dan yang sudah di neraka itu tidak akan pernah bisa ke sorga. Jadi mustahil ada ajaran yang mengatakan dicuci di neraka baru nanti dimasukkan ke sorga. Itu nggak ada. Karena Lazarus yang sudah mengalami kematian tidak pernah bersaksi demikian. Yesus pun tidak. Sekali orang sudah di neraka, dia kekal di neraka. Sekali dia di Firdaus, dia akan kekal di sorga. Itu kesaksian Lazarus dan Yesus. Jadi Kesaksian ada Lazarus itu Bentar. dituliskan di mana Kak ya? Sabar, ini ada di dalam Lukas ya. Lazarus ini kan yang udah pernah dibangkitkan oleh Yesus setelah mati 4 hari. Ya, jadi nggak ada itu dogma dia. Makanya kalau kita berlogika ya, tidak ada itu dogma direndam di neraka terus diambil dari sana, nggak ada. Karena belum ada satu bukti yang keluar dari neraka dan masuk surga. Kalau memang ada yang seperti itu, mengatakan seperti itu, harus dia udah mati dulu. Baru dia keluar bangkit dan mengatakan itu. Ini baru masuk akal. Nah, Lazarus ini memberikan kesaksiannya kepada Lukas, dan Lukas mencatat itu di dalam Lukas 16, mulai dari ayat 19 sampai 20 sekian. Nah ini, jadi ajaran kami ini bukan ajaran mimpi, bukan ajaran katanya-katanya, bisikan siapa, enggak. Ini benar-benar terbukti dan disaksikan. Seperti itu. Silakan Iqbal, ada yang mau ditanya Iqbal? Tadi yang soal Lazarus itu dituliskan kah emang Kak itu? Dinaskan di dalam Alkitab kah? Betul. Di Lukas, tadi barusan saya bilang, kesaksian ini ditulis oleh Lukas. Kesaksian Yesus ini ditulis Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua rasul. Jadi ada 2 saksi yang sudah pernah mati dan bangkit. Makanya kenapa kami orang Kristen sebegitu beruntung dan bahagianya mengenal Tuhan Yesus. Dan kami juga mau memberikan kebahagiaan ini untuk semua orang. Ini adalah kebenaran. Kami harus beritakan. Saya nggak mau hanya stuck di 2.200 orang. Saya mau seluruh dunia ini mendengar kabar sukacita ini. Bahwa hanya ada keselamatan itu di dalam Yesus. Di luar Yesus itu tidak ada yang selamat. Contohnya itu, orang kaya yang mati bersama Lazarus, dia tidak pernah bangkit. Gitu. Silakan Bang Iqbal. Tidak ada yang mau ditanya. Udah Kak, untuk hari ini sekian ya. Terima kasih ilmunya. Ya, Tuhan berkati Bang Iqbal. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Kak. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.